فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di pertengahan muka surat 119 dari pembahasan fikih ini. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, untuk fatah mana? Dipilih air. Tamarin. Kam ayatin lil muslimin? Baik. Coba apa saja coba? Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha, Idul Arafah, Idul Ayyamul Tashriq. Berarti semua berapa? 5. Khamsah, semuanya 5. Kemudian ma hukmu shalatil idain? Siapa? Ahmad? Wajibah yang betul. Kemudian mata yubda'u waktu shalatil id? Bila dimulai waktu sholat id, wa mata yantahi yubda'u waktuha. Ismail? Intinya adalah di waktu duha. Berarti mulainya dari mana Pak? Mulainya? Kemudian yantahi berakhirnya ya sebelum zawal. Jadi memang waktunya adalah waktu duha, mulai dari awal waktu duha hingga akhir waktu duha. Baik, kemudian kita masuk ke muka surat berikutnya 120. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua, sifatu sholatil idain. Sifat yaitu kaifiyat, tata cara salat hari raya. Sifatu sholatil idain, sholatul idaini rakaatan. Ya, dia 2 rakaat. Bila azanin wala iqamah. Tidak ada azan, tidak ada iqamat. Kenapa tak ada, Bang? Itu terserah Allah. Allah yang mengatur yang seperti itu. Baik. Sholat jenazah perlu azan tak? Tak perlu jelas. Atau perlu iqamat? Tak perlu. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak menetapkan itu, maka tidak perlu kita mengadakan yang seperti itu. Baik. Qal yaj'aru fihima al-imamu bil qiraah. Di 2 rakaat itu imam membaca dengan keras. Ya, hari raya yang berupa Jumat seperti itu. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri juga seperti itu. Membaca dengan keras. Kalau ada azan mungkin malah orang kebingungan ya. Misalkan jam 8 kah atau jam 9 tahu-tahu ada azan. Seperti yang pernah terjadi dulu Syekh Ali Baiti. Dari kalangan ahli bait tapi dari ahlu sunnah. Pemimpin Maktabah Damaj dulu. Cerita ke Ana dulu. Ada kurang lebih jam berapa ya? Jam 10 pagi. Di suatu masjid tahu-tahu ada azan. Langsung orang lari. Dari kepala desanya sampai orang-orang biasa lari ke masjid. Bukan karena waktu sholat, tapi heran gimana jam segini ada azan. Begitu masuk ternyata ada orang gila. Orang gilanya sedang azan. Kenapa azan jam segini? Dasar orang gila. Bahasa Arabnya bagaimana? Majnun. Orang gilanya bilang, saya adzan jam segini, kalian semua datang. Waktu adzan duhur, kalian jarang datang. Siapa yang gila? Pandai juga orang gilanya.
Baik. Kemudian wasifatuha kama yali. Sifat dari yaitu tata cara sholat hari raya itu sebagai berikut. Awalan yang pertama, yukabiru fi rakaatil ula, di rakaat pertama bertakbir apa? Takbiratul ihram. Ya, takbir yang pertama kali itu untuk menetapkan orang ini masuk dalam situasi ihram, yaitu mengharamkan makan, minum, bicara dan yang semacam itu. Summa ada yang apakah tidak dibahas masalah ya? Kalau kita nak raja, wajib solat zuhur. Oh jelas itu masih betul, itu masih karena apa? Itu bukan waktu duhur untuk digantikan. Lain waktu duhur digantikan oleh sholat Jumat, tak perlu sholat duhur. Sementara sholat raya bukan di waktu duhur. Jadi memang ini lain-lain kewajibannya. Cuma sebentar. Toyib. Jadi menurut pendapat yang ini, setelah takbiratul ihram summa yaqra'u du'a al-istiftah. Jadi doa istiftah dulu. Menurut pendapat yang ini. Adapun yang 7 dan 5 itu nanti dulu. Summa yukabbiru sab'a takbirat. Kemudian barulah dia bertakbir sebanyak 7 kali. Adapun madhab yang lain yaitu apa? Takbir-takbir dulu. Nah, kemudian membaca istiftah, tak masalah, semuanya sah, tidak masalah. Kalau seperti ini pun juga pendapat yang bagus, tapi jangan lama-lama istiftahnya. Karena apa? Kemungkinan orang di belakang nanti akan mengatakan subhanallah, disangka imamnya lupa. Padahal imamnya baru istiftah, nanti kemudian bertakbir. Sedang istiftah kemudian baru akan bertakbir 7 kali. Istiftah baik, cuma jangan yang panjang-panjang. Kita lihat catatan kaki. Wa min ahlil ilmi man yara annaha situ takbirat. Ada dari para ulama yang memandang takbirnya itu hanya 6. Ghaira takbiratil ihram. Selain takbiratul ihram. Semuanya memang 7, tetapi apakah 7 itu termasuk takbiratul ihram atau tidak? Menurut yang di catatan kaki, maka bukan. Sehingga takbir tambahannya memang hanya 6. Adapun kalau yang beliau rajihkan, dan ini yang betul, yang di buku ini, semuanya jadinya adalah 8. Takbiratul ihram itu sendiri ditambah 7 yang lain. Kemudian kita lanjutkan, summa yata'awwad. Selanjutnya dia melakukan ta'awud. Ta'awud tuh apa? Ta'awud tuh apa? Aywa, a'udzubillah. Betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak perlu membaca mu'awwidhatain, panjang sekali nanti. Baik. Kemudian wa yubasmil. Abdurrahman yubasmil itu apa? Iya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa yashra'u fil qiraah, masuk ke dalam qiraah. Qiraah Al-Fatihah dan berikutnya itu. Kemudian sanian yang kedua, yukabiru fi raqatis saniyah. Masalah rukuk sujud biasa, tak masalah. Kemudian ketika masuk ke rakaat kedua, maka dia bertakbir ba'da takbiratil intiqal, setelah takbir perpindahan. Intiqal kan artinya perpindahan. Pindah dari apa sih? Pindah dari sujud yang kedua untuk kemudian berdiri lagi, itu takbiratul intiqal, perpindahan. Baik. Takbir berapa? Khamsa takbirat, sebanyak 5 kali. Berarti semuanya ada 6. Yang lain mengatakan semuanya 5. Yang lain mengatakan iya 5, yaitu takbiratul intiqal 1, takbir tambahannya hanya 4. Memang ini khilaf. Tapi yang disebutkan di sini insya Allah itu yang rajih dari perbuatan sebagian sahabat. Jadi rakaat pertama itu semuanya jadi 8 takbir yang awal-awal itu. Rakaat kedua semuanya menjadi 6 takbir, ya. Ya.
Apa itu? Lepas masalah angkat tangan. Thayyib. Yang memilih angkat tangan tak mengapa, mengikuti ijtihadnya Ibnu Umar. Sementara dari sholatnya Nabi dan para khulafaur rasyidin dan lain-lain tidak disebutkan itu. Makanya untuk takbiratul untuk sholat hari raya, wallahu alam, kebanyakan ulama merajihkan tidak angkat tangan. Tapi yang mengangkat tangan tidak disalahkan karena Ibnu Umar berijtihad seperti itu. Adapun untuk apa itu? Untuk sholat jenazah, maka selain Ibnu Umar ada Ibnu Abbas, maka ini tentunya sangat kuat. Sehingga sebagian ulama merajihkan angkat tangan, yaitu sunnahnya angkat tangan. Karena Ibnu Umar tidak sendirian. Bang, apakah kalau Ibnu Umar sendirian tidak seberapa kuat sih masalah ijtihad? Ya ini kembali ke apakah kita merajihkan itu atau tidak. Karena terkadang Ibnu Umar melakukan ijtihad yang para sahabat tidak mau melakukan itu. Yaitu saking mengikutinya beliau, saking ikut Nabi sampai melakukan perkara yang bukan sunnahnya Nabi dilakukan. Dalam artian apa? Yaitu beliau sengaja mencari tempat di mana Nabi kencing, saya akan kencing di situ. Ini semua khulafaur rasyidin tidak mengikuti itu. Mereka tahu kencing sekedar bukan niat beribadah atau apa. Ketika perlu kencing, kencing. Kalau tidak, sudah. Kebetulan Nabi memang merasa perlu buang air kecil di tempat itu, beliau bukan menyengaja ke situ. Sementara Ibnu Umar menyengaja. Demikian pula sebagai bentuk kehati-hatian kalau berwudu beliau memasukkan air ke dalam mata, betul-betul dimasukkan. Nah, ini semua sahabat menyelisihi yang itu. Terkadang beliau ijtihad sampai begitu. Makanya tatkala beliau takbir semacam tadi, ketika sahabat yang lain tidak ada yang mendukung, kebanyakan ulama jadi menahan diri, tidak berani untuk takbir. Karena berapa kali Nabi mengadakan sholat hari raya, setahun 2 kali dan berapa tahun, tapi tak pernah Nabi berbuat macam itu. Sehingga para ulama memilih tidak seperti itu. Demikian pula para sahabat. Kecuali yang tadi ya, yang sholat jenazah, Ibnu Umar tidak sendirian. Ibnu Abbas juga mencontohkan demikian, maka ini lebih kuat lagi. Baik, semua sepakat tanpa mengangkat tangan, ya tanpa mengangkat tangan itu sudah sah. Kalau memilih mengangkat tangan ikut Ibnu Umar tidak disalahkan. Baik. Untuk yang hari raya. Kalau untuk jenazah ini lebih kuat lagi karena didukung oleh Ibnu Abbas, wallahu a'lam, ya. Masuk mulai ya, yasra'u memulai, ya. Yang angkat tangan kenapa? Yang imam atau makmum sama aja. Jadi kalau imam tak angkat tangan lebih baik kita tak angkat tangan. Tetapi barang siapa memilih mengangkat tangan tak masalah. Tak masalah. Seperti dalam sholat sehari-hari kadang imam memilih angkat tangan, kita tak memilih angkat tangan, insya Allah tak mengapa. Tidak dianggap sampai apa istilahnya menyelisihi imam. Tapi kalau kita betul-betul ikut imam dalam perkara-perkara yang sunnah atau ijtihadiyah itu lebih selamat insya Allah. Biar tidak tidak masuk dalam hadis la tahtalifu alaih, jangan menyelisihi dia. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kalau menyesuaikan diri dengan imam itu lebih baik insya Allah untuk perkara-perkara yang semacam itu. Terutama di Syafi'iyah jelas mereka angkat tangan semua, tak masalah insya Allah. Baik. Kemudian dikatakan di sini summa yashra'u fil qira'ah. Setelah takbir yang 5, maka dia masuk ke dalam qira'ah, mulai qira'ah. Kemudian yaqra'u fi raqatil ula, membaca pada rakaat pertama ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah adalah surat Al-A'la. Baik. Polanya sama dengan sholat Jumat itu ya. Disunahkan rakaat pertama adalah salah satu suratnya adalah Al-A'la. Wa fi raqatis tsaniyah surah Al-Ghasyiyah. Baik. Demikian pula di dalam apa yang pola qiraahnya sama Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah pada waktu apa witir itu ya. Rakaat pertama dan rakaat kedua dari witir. Baik, disunahkan membaca itu.
Kemudian summa yaqra'u fi au yaqra'u fi ar-raka'atil ula, atau membaca di rakaat pertama surah Qaf. Ini baik mengikuti sunnah Nabi, walaupun yang tadi juga sunnah Nabi. Tapi kalau dipraktekkan di masyarakat perlu lihat-lihat masyarakatnya sabarkah, sudah mikir untuk pergi ke rumah-rumah, namanya hari raya. Wa fi rakaati tsaniyah surat al-qamar. Wah, mungkin lebih tak sabar lagi orang-orang tuh. Namanya orang awam. Baik, lihat apa yang sesuai di situ. Kemudian salisan, tata cara yang ketiga, fa idza sallamal imam, jika imam sudah salam, yaqumu wa yaktubu bin nas, dia berdiri kemudian berkhutbah di hadapan orang-orang, khutbatal id, dengan khutbah hari raya, biduni mimbar, tanpa mimbar. Yang pertama kali mengeluarkan mimbar ke tanah lapang siapa? Kalau tak salah Marwan Ibnul Hakam kah ya? Marwan. Iya, Marwan. Tapi di dalam riwayat Muslim itu, dan dia langsung naik mimbar sebelum sholat. Maka dia dikritik oleh orang-orang dan juga dikritik oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang betul adalah yaitu sholat dulu baru khutbah. Marwan mengatakan qaturika ma hunalik, sunnah yang itu telah ditinggalkan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan amma hadza faqad adama alaih, orang ini yang menasihati Marwan, maka dia telah menunaikan kewajiban dia. Nah, kemudian Abu Sa'id menyebutkan hadis itu, man ra'a minkum mungkaron, dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian Marwan menyampaikan udzur, wahai Abu Sa'id, kalau kami khutbah, orang-orang langsung pergi meninggalkan kami. Jadi kami buat khutbah dulu aja, biar orang nunggu kan, karena belum sholat. Ya itu bid'ah, dibolak-balik macam itu. Cuma masalahnya kenapa orang-orang meninggalkan khutbahnya Marwan dan lain-lain itu? Karena mereka dalam khutbahnya selalu mencaci maki Ali dan ahli bait. Orang langsung pergi mendengar macam itu. Mereka dalam khutbah malah mengisi dengan masalah politik dan seterusnya, sehingga orang tak tahan. Itu salah Bani Umayyah sendiri. Kenapa seperti itu? Nah, demi mempertahankan cara seperti itu, akhirnya membuat bid'ah berikutnya, membuat yaitu sholatnya diakhirkan, khutbahnya didahulukan. Ini tentunya kesalahan demi kesalahan. Bid'ah yang satu mendatangkan bid'ah berikutnya. Ditambah apa? Mengeluarkan mimbar lagi. Baik, kemudian kita habiskan sedikit lagi. Aina tusalla sholatul id, di manakah sholat hari raya itu dikerjakan? As-sunnah antu sholatul id, sunnahnya adalah sholat id dilaksanakan fil musalla. Bukan musalla istilah sekarang ya, yaitu masjid kecil dipanggil musalla, bukan. Musalla sesuai namanya, tempat untuk sholat, yaitu tanah lapang yang dipersiapkan untuk sholat. Apakah tanah lapang biasa boleh? Boleh aja, tak masalah. Jelas sebelum kita sholat di situ biasanya kita persiapkan dulu, bersihkan ini itu dan apa-apa, mungkin kalau sekarang mungkin dikasih tikar-tikar kah, atau terpal dan sebagainya, ada sound systemnya dan seterusnya. Itu disebutkan dalam catatan kaki fi kharijil masjid, iya di luar masjid. Kenapa memilih di luar masjid? Li fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi di setiap kali sholat raya. 1 tahun ada berapa kali sholat rayanya? 1 aja, konteng. Iya 2 lah, Idul Fitri dan Idul Adha. Walau suliyat fil masjid, ini terulang kah lewat masjidnya? Kalau dia dilakukan di dalam masjid, yaitu ingdal hajah, karena ada hajat, yaitu ada hujan lah atau faktor-faktor yang lain, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Atau hujan sudah berhenti, tapi kan mungkin tanah jadi ya campur-campur nanti. Tanah jadi berlumpur. Nah, ini akan mengganggu, maka boleh sholat di masjid, itu tidak mengapa. Ilahuna wallahu alam ya. Buat tenda istilahnya jayat untuk melindungi orang-orang dari kemungkinan hujan ke apa ya. Mustahab, belum disebut di sini ya. Iya, akhirnya belum disebut. Ya, khutbah hari raya itu mustahab untuk didengarkan. Apakah nanti akan dibahas di muka surat lain-lain, muka surat berikutnya?
Belum nampak ya sepertinya ya? Iya, belum nampak. Iya, mustahab. Di dalam hadis yang sahih Nabi sudah menyebutkan barang siapa telah sholat bersama kami, maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia. Barang siapa ingin duduk sila duduk, barang siapa ingin yansharif yaitu pergi, sila dia pergi. Artinya sahih, menunjukkan untuk khutbahnya untuk menghadiri mendengar khutbah itu mustahab. Khutbahnya kebanyakan ulama bilang wajib, cuma tidak menjadi syarat sah sholatnya. Baik. Wallahu a'lam.